Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang tahu kata-kata bijak berikut ini dari siapa? Tebarkan cinta kemanapun Anda pergi. Jangan pernah biarkan setiap orang yang datang kepada Anda pergi begitu saja tanpa merasa lebih bahagia dan lebih baik. Jadilah ekspresi kehidupan dari kebaikan hati Tuhan. Tepat sekali. Ini adalah ungkapan kata-kata bijak dari Bunda Teresa. Saudara yang dikasihi Tuhan, 50 tahun yang lalu John Hopkins, seorang guru besar sosiologi, menugaskan mahasiswanya untuk melakukan suatu proyek yang tidak lazim. Dia meminta mereka untuk mewawancarai 200 anak laki-laki dari daerah Baltimore, sebuah daerah yang kumuh, dan mencari tahu bagaimana kehidupan mereka, kemudian membuat karya tulis yang memprediksikan masa depan anak-anak itu. Mereka menduga bahwa 90% dari anak-anak itu nantinya akan masuk penjara. Tetapi mahasiswa-mahasiswa itu terkejut dengan hasil temuan mereka. 20 tahun kemudian, seorang guru besar lainnya yang membersihkan berkas-berkas lama menemukan dan membaca prediksi itu. Dia kemudian meminta mahasiswa-mahasiswanya untuk membuktikan prediksi dari mahasiswa senior mereka dahulu. Dengan usaha yang maksimal, mahasiswa-mahasiswa junior itu bisa menemukan kembali 180 anak dari 200 anak-anak itu yang dahulu pernah diwawancarai itu. Ternyata hanya 4 orang dari mereka yang pernah dipenjara. Saudara, para mahasiswa itu menemukan ada satu keunikan dari jawaban-jawaban orang itu. Lebih dari 100 orang yang diwawancarai itu menyebutkan nama seorang guru, yaitu Nyonya O'Rourke, seorang guru sekolah menengah yang telah membantu dan menerangi, bahkan mempengaruhi kehidupan mereka. Rasa penasaran membuat para mahasiswa mencari dan kemudian menemukan Nyonya O'Rourke yang ternyata sekarang sudah pensiun dan tinggal di panti jompo. Mereka memberitahu dia tentang hasil yang luar biasa dari penelitian mereka. Tetapi Nyonya O'Rourke yang sudah tua, sudah lupa dan tidak tahu persis apa yang telah dilakukannya, sehingga menghasilkan pengaruh yang besar dalam kehidupan anak-anak laki-laki di daerah itu. Dia hanya tersenyum dan mengingat beberapa dari anak-anak laki-laki itu. Kemudian dia mengatakan satu hal. Yang bisa saya katakan adalah saya mengasihi mereka semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus mengingatkan dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, pengalaman Petrus bersama-sama dengan Tuhan Yesus membuat dia sungguh-sungguh memahami apa arti kasih yang sesungguhnya. Dia belajar dari Tuhan Yesus yang mengasihi orang-orang berdosa seperti Sakeus, mengasihi dan tidak menghakimi perempuan yang kedapatan berzina, mengasihi orang-orang banyak yang kelaparan dan sakit, bahkan mengasihi dia seorang pengkhianat. Dan kasih itulah yang kemudian mengubahkan dia, mengubahkan Sakeus, mengubahkan perempuan yang kedapatan berzina menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Saudara, Petrus belajar bagaimana kasih yang sejati itu menutupi dosa. Tuhan Yesus tidak fokus kepada dirinya yang berdosa atau kepada orang-orang lain yang berdosa, tetapi kepada pribadinya. Maka dia yang berdosa tetap dikasihi oleh Tuhan, diberikan kesempatan untuk bertobat. Dan kasih itulah yang kemudian mengubahkan dia dan mengubahkan banyak orang berdosa, termasuk saya dan saudara. Saudara, bagaimana dengan kita? Adakah kita masih menyimpan dendam atau sulit mengasihi orang-orang atau pasangan atau siapa saja yang pernah menyakiti kita? Mari kita meminta Tuhan Yesus menolong kita untuk belajar mengasihi siapa saja, bahkan orang yang pernah berbuat salah kepada kita,
dengan kasih yang seperti Tuhan Yesus berikan. Dan kita dapat menolong mereka menjadi orang-orang yang berbahagia, menjadi orang-orang yang diubahkan, dan mungkin menjadi orang-orang yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberkati orang-orang banyak yang ada di sekeliling mereka. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita.